Kajian Fathul Bari, kitab syarah Sahih Al-Bukhari. Judul besarnya Kitabul Azan. Sekarang ini rangkaian bab kaifiyat salat. Masih bab yang kemarin ya. Bab 122 nih. Bab babu amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allazi la yutimmu ruku'ahu bil i'adah. Ini judulnya punnya sudah judulnya boleh disebut sangat mengikat gitu ya. Bab Nabi memerintah orang yang tidak menyempurnakan rukunya untuk mengulangi sholatnya. Nah hadisnya ya, sekarang ini sebetulnya sudah sampai ke kesimpulan yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari ini. Kesimpulan-kesimpulan yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari hadis yang ada di bab ini, bab 122 nya, dengan judul yang tadinya bab Nabi memerintahkan orang yang tidak menyempurnakan rukunya untuk mengulangi sholatnya. Nah hadisnya supaya nanti kesimpulannya gitunya kita bisa melihat nih. Ini kesimpulan dari hadis yang seperti ini nih, isi hadisnya. Intinya Rasulullah SAW sedang berada di masjid dengan para sahabat, lalu masuklah seseorang, lalu sholat. Setelah selesai sholat, orang itu menghampiri Rasulullah SAW, mengucapkan salam. Oleh beliau dijawab salamnya. Nah setelah menjawab salam, Rasulullah SAW memerintahkan orang itu untuk kembali lagi, ulangi sholat kamu. Fa innaka lam tusolli, karena kamu itu sama dengan tidak sholat. Orang itu sholat lagi. Setelah sholat menghampiri Rasulullah lagi, mengucapkan salam lagi, dijawab lagi salamnya. Setelah menjawab salam, Rasulullah mengatakan hal yang sama, balik lagi, ulangi sholat kamu. Sholat lagi. Setelah sholat menghampiri Rasulullah lagi, mengucapkan salam lagi, dijawab lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi hal yang sama, ulangi sholat kamu. Nah untuk yang ketiga kalinya orang ini menyerah, katakanlah hanya orang ini, saya tidak bisa sholat lebih baik dari yang sudah saya lakukan tadi. Artinya kan mau diulang lagi juga seperti itulah sholatnya. Kemudian orang ini kan meminta kepada Rasulullah, ajari aku sholat. Ya kalau begitu ajari aku sholat. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan sholat kepada orang itu. Pada riwayat yang lain, ya hadis ini dimulai dengan, jika kamu hendak sholat maka sempurnakan wudhu kamu. Ya, kemudian ketika mau memulai sholat, menghadaplah ke kiblat. Setelah yakin menghadap kiblat, mulai sholatnya. Setelah yakin menghadap kiblat, mulai sholat, takbir, dan seterusnya lah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, di mana di dalam karena di sini Rasulullah mengajarkan sholat secara lisan. Takbir, kemudian baca Al-Fatihah. Di hadis yang lainnya baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang kamu hafal, kemudian ruku. Nah ini ada tentang rukunya. Rukulah dengan tumaninah gitu ya, rukulah dengan tumaninah.
Nah, Imam Al-Bukhari mengambil dari hadis ini kesimpulannya yang kemudian dituangkan sebagai judul. Ini bab apa? Nabi memerintah orang yang tidak menyempurnakan rukunya untuk mengulangi sholatnya. Nah, sehingga pada redaksi di mana Nabi mengajarkan sholat kepada orang itu, Rasulullah SAW memerintahkan rukuklah dengan tumaninah. Nah, ini yang tidak ada berarti pada sholat orang tadi. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk ulangi sholat kamu. Ya, inilah kesimpulannya. Nabi memerintah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya untuk mengulangi sholatnya. Nah, sekarang kesimpulannya gitunya dari hadis yang seperti itulah, gitunya hadis itu kejadiannya demikian. Kesimpulan ini ada berapa nih? Ada 12 nih kesimpulannya. Artinya ada ya kesimpulan gitu dan pelajaran. Ada kesimpulan dan pelajaran itu dari hadis yang menerangkan demikian tadi. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bisa memunculkan ada 12 nih kesimpulan dan pelajaran dari kejadian tersebut. Yang kemarin itu baru 3, yang 3 kita ulas lah sedikitnya di. Nah, yang pertama kesimpulannya, wujubul i'adati alaman akhalla bisyai'in min wajibati sholat. Wujubul i'adati, wajib mengulang. Persis kan judulnya juga bab ini kan demikian, Nabi memerintah mengulang. Nah, wajib mengulangi sholatnya orang yang melewatkan, yang tidak yang melewatkan, tidak memenuhi sesuatu yang wajib gitu di dalam sholat itu. Ini kesimpulan umum nih ya, berarti bukan hanya soal, berarti kan menyempurnakan ruku itu wajib. Menyempurnakan ruku itu wajib. Mengapa Nabi memerintahkan orang itu mengulangi sholatnya? Orang itu tidak menyempurnakan rukunya. Satu kesimpulannya. Ini bukan hanya soal ruku, ini kesimpulan lebih umum nih ya. Yang pertama, orang yang tidak memenuhi apa yang wajib lah gitunya, apa yang wajib di dalam sholat itu harus mengulangi sholatnya. Satu kesimpulannya. Kemudian yang kedua, orang tadi gitunya, orang yang dikisahkan di dalam hadis tadi itu kan dia masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah dan para sahabat berada di dalam masjid. Kemudian dia sholat. Sholat apa? Tidak ada satu hadis pun sebetulnya yang menerangkan ini orang ini sholat apa. Nah, kalau dari redaksi yang demikian, ini yang paling memungkinkan itu adalah sholat tahiyatul masjid. Itunya yang paling memungkinkan orang itu mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, kesimpulan kedua, al-amru asyar'u fi anna syuru'a fin nafilati mulazzamun. Ini nih kesimpulan kedua nih ya. Bersegera. Asyuru itu bersegera, atau lebih tepatnya bersemangat gitu, bersemangat, antusias, bersegera dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang sunat itu sangat ditekankan. Ini kesimpulan Ibnu Hajar Asqalani ya. Bersemangat, itulah bersemangat, bergairah, antusias dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang sunat itu sangat ditekankan. Artinya jangan dianggap sepele itu ibadah-ibadah sunat. Nah, itu kesimpulan keduanya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan demikian.
Nah, kalau kita apa namanya, Ibnu Hajar al Asqalani menyimpulkan demikian itu dari mana sih? Dari kejadian yang menerangkan tadi itu dari bagian mananya Imam Ibnu Hajar al Asqalani menyimpulkan demikian? Orang itu masuk masjid kemudian sholat tahiyatul masjid, sunat kan tahiyatul masjid. Tapi Rasulullah sangat serius nih, Rasulullah sangat serius. Itu sholatnya sholat sunat, iya. Tapi Rasulullah kan sangat serius. Ketika Rasulullah memperhatikan, oh orang itu sholatnya demikian, Rasulullah memerintah, ulangi sholat kamu. Artinya jangan dianggap enteng meskipun ini ibadah sunat. Ya, artinya jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele meskipun ini ibadah sunat. Rasulullah memerintah sampai berulang-ulang kan. Nah, kesimpulan secara umumnya seperti ini, Ibnu Hajar al-Asqalani bukan hanya tentang sholat, bukan hanya tentang sholat, bukan hanya urusan sholat. Bersemangat, kata-katanya bersemangat, bersungguh-sungguh, antusias dalam mengerjakan atau untuk mengerjakan ibadah sunat itu sangat ditekankan. Nah, intinya kan jangan ada ibadah yang dianggap disepelekan, jangan ada ibadah atau amal soleh gitulah yang disepelekan. Dua, tak kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, ini yang unik nih, bisa ditergali gitunya oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Kesimpulan ketiga, al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar, atau ini slogan Islam sebetulnya. Ini slogan dari agama Islam itu seperti ini, amar ma'ruf nahi munkar, yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan seperti ini dari mana coba? Dari kejadian yang tadi tak itu tanya nuturkan penulis ini luar biasa nih ya, sampai bisa menemukan gitu kesimpulan seperti ini. Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan pada hadis itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Kejadiannya kan orang itu sholat, tapi ternyata menurut Rasulullah, menurut Rasulullah SAW ini nggak benar nih sholatnya. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk kembali kamu ulangi. Nah, amar ma'ruf nahi munkarnya di situ justru. Nabi memerintahkan, apa sih yang Nabi perintahkan? Itulah kebaikan pasti. Kan Nabi memerintah. Nabi kan memerintahnya ulangi sholat kamu, yang Nabi perintahkan pasti kebaikan. Nah, berarti ini harus telak, bahasa Sunda namanya telak nih. Dari kejadian demikian kesimpulannya seperti ini. Di sini terjadi amar ma'ruf nahi munkar. Pada hadis ini amar ma'ruf nahi munkarnya seperti apa? Rasulullah memerintah ulangi sholat kamu. Nah, yang Rasulullah perintahkan itulah pasti kebaikan. Terus yang dicegah oleh Rasulullah apa? Kan mencegah kemungkaran. Yang dicegahnya apa? Yang dicegahnya adalah sholat seperti yang dikerjakan sebelumnya. Itu tidak benar. Kenapa Rasulullah memerintah ulangi sholat kamu? Bahkan jelaskan alasannya, fa innaka lam tusolli, kamu itu sama dengan tidak sholat. Artinya sholat yang dikerjakan gitunya, yang sebutlah sholat yang tidak benar, itu adalah kemungkaran, itu yang harus dicegah, itu yang harus dilarang, itu yang harus dihilangkan. Kerjakanlah sholat yang benar. Nah, itulah kebaikan. Ini hanya kesimpulan ketiga itu. Ibnu Hajar al-Asqalani itu memunculkan kesimpulan demikian. Dari hadis ini nih disimpulkan di sini terjadi amar ma'ruf nahi munkar, yang memerintahkan kepada kebaikan gitu, mencegah kemungkaran. Ya, kemungkaran teh kesalahan, pelanggaran, disebut kemungkaran teh kesalahan, pelanggaran, perbuatan dosa. Kemungkaran itu seperti itu.
Artinya orang itu mengerjakan sholat tapi sholatnya tidak benar. Ini pelanggaran ini. Itu yang dicegah oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah kemudian memerintahkan, ulangi sholat kamu. Katakanlah hanya begini, Rasulullah mengira ketika orang itu mengulangi sholatnya, dia akan mengerjakan sholat yang benar. Ternyata masih seperti ini nih orang ini sholatnya. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk balik lagi, ulangi sholat kamu. Rasulullah mengira ini yang ketiga kali nih orang ini mengerjakan sholat. Sugana itu benar nukatiluna mah. Anger ternyata tetap demikian. Dan kemudian orang ini kan, inilah sholat yang saya bisa. Saya tidak bisa sholat lebih baik dari yang tadi. Makanya kemudian kan orang ini minta, ajari, kalau begitu ajari saya sholat. Tetah amar ma'ruf nahi munkarnya, artinya Rasulullah melihat ini kemungkaran, makanya itu dicegah oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan, ulangi sholat kamu. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah ulangi sholatlah yang benar, yang tadi itu kamu sama dengan tidak sholat. Itu sangat penting nih kesimpulan yang ini, amar ma'ruf nahi munkar. Artinya sholat yang tidak benar itu adalah kemunkaran. Ini sejalan sesuai dengan itu ayat yang Allah sudah menyebutkan. Ini ayat populer nu ieu teh anu auzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Coba ayat itu kan menyatakan celaka itu bagi orang yang sholat. Kenapa orang mengerjakan sholat malah celaka? Ya kenapa gitu kan, ayat itu kan lil musallin itu bagi yang mengerjakan sholat. Wahilun, celakalah lil musallin bagi yang mengerjakan. Kenapa justru kan mengerjakan sholat tapi malah Allah menyatakan celaka. Contohnya berarti ini contohnya orang itu mengerjakan sholat, tapi kesimpulan Rasulullah bagaimana? Kamu sama dengan tidak sholat. Irji fasoli fa innaka lam tusolli. Itu kan alasan Rasulullah memerintah mengulang. Irji, kembali kamu, fasoli, sholat lagi. Fa innaka lam tusolli, karena kamu itu sama dengan tidak sholat nih. Berarti begini, katakanlah ini orang yang tidak sholat, ini orang yang sholat seperti yang dilihat oleh Nabi. Nabi menyebut orang yang mengerjakan sholat ini kamu sama dengan yang tidak sholat. Celaka nggak? Kan ayatnya jelasnya berarti benar gitu. Ada orang yang sholat gitu mengerjakan, tapi apa? Wailun, itu Allah yang menyatakan. Ayat gitu kan, itu ayatnya yang menyebut demikian. Artinya bukan sebutnya itu bukan pendapat. Itu bukan pendapat ulama misalnya, itu bukan pendapat ulama. Ayat Quran yang menyebut demikian. Allah lah yang langsung menyatakan demikian. Celakalah bagi orang yang sholat. Yang bagaimana? Ini contohnya. Rasulullah melihat seseorang yang mengerjakan sholat, tapi menurut Rasulullah SAW kamu sama dengan tidak sholat. Ya celaka kalau sama dengan yang tidak sholat. Nah kemarin sampai di situ ya 3. Ini kesimpulannya luar biasa nih ya, kesimpulan dan pelajaran. Karena kan semua sebetulnya kan semua hadis itu ada pelajaran. Sebutnya hadis melin sejarah tuh. Hadis itu bukan sejarah. Kalau baca hadis teh siga maca sejarah, oh baheula teh kejadian kitu geus we nya. Hara kurang teh. Lalu kita dapat pelajaran apa? Karena hadis itu untuk semua umat Rasulullah, bukan hanya untuk sahabat. Sebetulnya semua hadis demikian ya. Semua hadis itu adalah pelajaran. Artinya setiap kali membaca hadis itu harus dapat pelajaran. Kalau bersikap, sebetulnya saya katakan bersikap. Kalau bersikap demikian sampai kapanpun nggak akan dapat pelajaran dari hadis. Kalau menganggap ketika membaca hadis itu
dalam pikiran kita itu hanya oh dulu pernah terjadi begitu titik geus nepi ka dinya nya. Hadis dianggap pelajaran, hadis itu dianggap hanya menerangkan sejarah, artinya dulu pernah terjadi demikian. Nah kitanya sendiri tidak mendapatkan pelajaran apa-apa, celaka justru yang gitu mah rugi. Buat apa membaca hadis? Ini contohnya nih ya dari hadis yang menerangkan kejadian demikian nih, Ibnu Hajar al-Asqalani sampai bisa memunculkan kesimpulan dan pelajaran. Nah, 3 yang tadinya yang ini sebetulnya kemarin sudahnya dengan satu orang yang melewatkan perkara-perkara yang wajib di dalam kaifiyat sholat harus mengulang sholatnya. 2, bersemangat. Ini sangat penting nih ya pelajarannya nih. Bersemangat, antusias untuk mengerjakan ibadah yang sunat itu sangat ditekankan. Artinya jangan ada amalan ibadah, sebutlah jangan ada ibadah amalan di dalam Islam ini yang dianggap sepele. Karena sekecil apapun sebutlah,nya, karena sekecil apapun amal soleh itu menentukan untuk bisa masuk surga. Ya, amal soleh sekecil apapun ya, itu menentukan itu seseorang itu untuk bisa masuk surga. Apa mau dianggap sepele yang demikian? Nah, kemudian yang ketiga barusan tanya amar ma'ruf nahi munkar. Yang mengarahkan, memerintah, menganjurkan, mendorong untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hanya unik, saya katakan unik nih Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memunculkan kesimpulan demikian dari hadis yang menerangkan kejadian seperti tadi. Dari mana sih dia mengambil kesimpulan demikian? Amar ma'ruf nahi munkar. Ternyata dari Nabi memerintah orang itu mengulangi sholatnya. Yang diperintahkan Nabi pasti kebaikan. Terus yang dicegah oleh Nabi apanya? Jangan sholat seperti yang tadi. Nah itu yang dicegah oleh Nabi. Jangan sholat seperti itu. Karena itu berarti, nah itulah ya, sholat yang tidak benar itu kemungkaran kategorinya. Nah, sekarang yang berikutnya nih, yang keempat. Yang keempat nih kesimpulannya husnul ta'limi bigoiri ta'nif. Husnul ta'limi bigoiri ta'nif. Rasulullah SAW itu sebagai nabi, sebagai rasul, di mana beliau itu kan atau di mana ilmu sebutannya. Nah, di mana ilmu agama Islam ya, ilmu atau agama Islam ini Allah menurunkan agama Islam, Allah menurunkan ilmu ini untuk seluruh manusia. Islam ini untuk seluruh manusia. Tapi kan Allah menurunkan agama Islam, Allah menurunkan ilmu tersebut melalui Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW inilah yang ditugasi oleh Allah untuk menjelaskan, diberi tugas gitunya. Rasulullah ini oleh Allah diberi tugas nih untuk ajarkan, sebarkan gitu agama Islam ini. Nah maka Rasulullah SAW itu mau tidak mau beliau ini adalah guru, berarti karena beliau yang menerangkan, menjelaskan gitu kan, beliau ini guru nih. Dan ternyata kan Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Beliau itu suri toladan yang baik. Sebagai apa? Ya silahkan katakan begini, ya silahkan mau melihat Rasulullah dengan kacamata apa, dari sudut mana. Beliau itu uswatun hasanah dalam segala hal. Termasuk dalam hal ini, termasuk dalam mengajar, menyampaikan sesuatu itu ya. Ini kesimpulan keempat seperti ini nih. Husnul ta'lim, memberi
ilmu atau mengajar dengan cara yang baik. Bigoiri taknifin, tanpa mencela. Nah inilah cara Rasulullah mengajar berarti ini. Seperti ini cara Rasulullah mengajar. Seperti ini cara mengajar yang baik, yaitu menyampaikan ilmu, menjelaskan, mengajar kepada orang lain tanpa mencela, mencaci, merendahkan orang lain. Nah itu cara mengajar yang baik versi Rasulullah berarti. Husnul taklim artinya mengajar, cara nih mengajar yang baik yaitu bigoiri taknif. Nah para sahabat berarti ini ya, para sahabat mereka kan yang langsung, mereka hanya yang langsung mendapatkan ilmu, mendapatkan ilmu, diajari itulah langsung oleh Rasulullah. Nah para sahabat ini yang diajari gitu oleh Rasulullah SAW ilmu tentang Islam, mereka ini tidak pernah merasa direndahkan. Tidak pernah ada sahabat yang direndahkan, yang dihina oleh Rasulullah. Nah seperti itulah berartinya cara mengajar yang baik. Husnu ta'limi bigoiri ta'nif. Sampaikan ilmu itunya ini dengan cara yang baik, bigoiri ta'nif itu tanpa gitu disertai dengan, jadi seolah-olah kita ini mengajar gitu tapi baik memang terucap atau melalui sikap, ya baik melalui ucapan, baik melalui sikap yang di sana tersirat itu bahwa si guru yang mengajarnya ini seolah-olah udah bodoh, maneh mah tahulah itu teh berarti mengajar gitu tapi sambil dasar kamu ini bodoh lah, itu teh bukan bukan cara yang baik lah gitu mengajar demikian. Nah Rasulullah SAW itu tidak maneh mau sholat gitu patut, wah bahasa orang mah jeung sholat nanahawan aja gitu ya mun urang mah sholat gitu patut bu risia di orang mah jauh gitu. Rasulullah tidak, ulangi sholat kamu karena kamu itu sama dengan tidak sholat. Rasulullah tidak merendahkan orang ini, tapi sholat yang dikerjakan kalau dengan cara sholatnya yang dikerjakan seperti tadi, kamu itu sama dengan tidak sholat. Nah di sini berartinya tidak ada kesan Rasulullah SAW itu merendahkan orang tadi. Orang itu kemudian kan sholat lagi. Setelah mengulangi sholatnya, ketika balik lagi, ulangi sholat kamu sama dengan tidak sholat. Nah, bagaimana cara itunya? Bagaimana kemudian cara? Kemudian kan orang ini setelah mengulangi 2 kali masih diperintah lagi untuk mengulangi. Orang ini kan menyerah, saya tidak bisa sholat lebih baik dari itu. Kalau begitu ajari saya sholat. Diajari oleh Rasulullah. Jika kamu hendak sholat, sempurnakanlah wudhu kamu dan seterusnya lah gitu ya. Nah ini kesimpulan keempat. Husnu taklimi bigoiri ta'nif, mengajar yang baik tanpa disertai dengan merendahkan itu orang yang diajarinya. Itu hanya mengajari, itu menyampaikan ilmu tanpa merendahkan orang yang diajarinya. Nah kemudian kesimpulan kelima, idohul masalah, setiap masalah itu harus jelas. Berarti di sini ada masalah nih. Ya, di sini pada hadis itu kan ada masalah. Rasulullah yang bisa melihatnya. Ini masalah nih, yaitu orang itu sholat, tapi menurut Rasulullah SAW orang ini sama dengan tidak sholat. Sehingga Rasulullah memerintahkan untuk ulangi sholat kamu.
Apa masalahnya? Itu kan, apa masalahnya? Kenapa harus diulang? Intinya apa sih masalahnya di sini? Kenapa Rasulullah memerintahkan orang itu mengulangi sholatnya? Oleh Rasulullah dijelaskan masalahnya. Ya, oleh Rasulullah kan dijelaskan masalahnya, yaitu dengan cara sholat seperti tadi kamu itu sama dengan tidak sholat. Nah, orang itu jelas, orang itu merasa jelas. Rasulullah memerintahkan orang itu ulangi sholat kamu, jelas masalahnya. Sehingga orang itu kan tidak bertanya, mengapa saya harus mengulangi sholat? Enggak, karena oleh Rasulullah dijelaskan alasannya, ulangi sholat kamu karena kamu itu sama dengan tidak sholat. Nah, ini kesimpulan umumnya adalah artinya segala sesuatu itu harus jelas masalahnya. Ini yang bagi orang Islam. Bagi orang Islamnya, karena ini kesimpulan kan, ini kesimpulan nih dari kejadian tadi. Artinya jelaskan masalahnya, sehingga orang itu kan mau kan melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, karena bagi orang ini jelas. Kenapa gitu? Alasannya, kenapa saya harus mengulangi? Kan Rasulullah menyebutkan, artinya jelas nih bagi orang ini. Sehingga orang ini tidak protes, tidak membantah. Nah, dan memang ini secara umumnya, kemarin ada kesimpulannya, memang harus demikian. Saya katakannya, bagi orang Islam, ketika mau melakukan sesuatu itu harus jelas masalahnya. Tidak boleh nih orang Islam itu melakukan sesuatu tapi dia sendiri ragu. Dia sendiri ini benar nggak ya? Atau jangan dilakukan kalau begitu. Ini benar nggak ya? Ini bahkan ayatnya yang mengatakan demikian, itu ayat. Kata surat Al-Isra. Ayat sabar teh. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Nah, Allah langsung melarang di dalam ayat ini. Ayat naon teh? Al-Isra ayat seberapa teh? 38 gitu. Sebentar nih kita cari ayatnya nih. Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ini orang Islam nih harus seperti ini. Tidak boleh berarti ini melakukan sesuatu tanpa jelas ilmunya. Nah, silakan nanti dibukanya, bisa dibuka ayatnya nih, surat Al-Isra surat ke-17 ayat 36. Ini redaksi ayatnya seperti ini nih. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu, apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut. Janganlah mengikuti itu tanpa dilandasi, gitu kan intinya kan. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa dilandasi ilmu, kalau tidak jelas ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, ini kaitannya dengan ilmu. Allah memberikan perangkat bagi manusia untuk berilmu. Itunya Allah sudah memberikan perangkat bagi manusia untuk berilmu itu ada 3. 1 pendengaran, 2 penglihatan, 3 akal. Nah, kan kamu kan punya ini, kamu punya pendengaran, kamu punya penglihatan, kamu punya akal. Terus fungsinya apa gitu kalau kamu itu ikut-ikutan? Kalau kamu itu hanya ikut-ikutan tanpa ilmu, sementara perangkat untuk berilmunya oleh Allah sudah diberikan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita lihat lagi ayat ini dari awal gitunya. Jangan sekali-kali kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu.
karena pendengaran, penglihatan, dan akal semuanya itu akan dimintai tanggung jawabnya. Nah, ayat ini ya silahkan nanti dibuka sendiri nih ayatnya, Al-Isra ayat 36. Ini larangan, berarti Allah melarang orang Islam itu mengikuti, melakukan sesuatu tanpa jelas ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan, dan akal itu semuanya akan dimintai tanggung jawab. Nah, ininya kesimpulan ke berapa tadi? Kelima ya. Harus jelas masalahnya. Kenapa Rasulullah memerintahkan orang itu untuk mengulangi sholatnya? Bagi Rasulullah jelas masalahnya. Orang itu sholatnya tidak benar. Dan ketika Rasulullah memerintahkan demikian, orang itu paham. Karena Rasulullah menyebutkan fa innaka lam tusolli. Nah, ini ilmunya. Ulangi sholat kamu, karena dengan sholat seperti tadi kamu sama dengan tidak sholat. Jelas masalahnya, sehingga orang itu tidak bertanya kepada Rasulullah, dia kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, karena baginya sudah jelas masalahnya. Kemudian yang kelima, takhlisul maqasid. Aduh, iya kesimpulannya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Takhlisul maqasid itu kalau dengan dengan redaksi yang lain itu memurnikan niatnya. Takhlisul maqasid, memurnikan niat. Dari mana nih kesimpulan ini? Iya, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kepanggih Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memurnikan niat, takhlis tehnya gitulah, memurnikan maqasid, maksud, tujuan, itu niat. Niat Rasulullah mengajar, niat Rasulullah SAW mengajar. Di sini kan Rasul sekaligus mengajarnya. Niat, maksud Rasulullah SAW mengajari orang itu. Dari situnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mengambil kesimpulan yang ini. Takhlisul maqasid, luruskanlah niat, murnikan, bersihkan maksud, tujuan dalam hal ini ketika beribadah. Kalau Rasulullah sendiri tulus, Rasulullah tulus artinya nggak ada kepentingan apa-apa, benar-benar Rasulullah SAW itu berniat meluruskan apa yang salah. Yang maksud Rasulullah itu benar-benar tulus, ikhlas, gitunya Rasulullah itu benar-benar demikian. Dalam hal ini dari kejadian tadi Rasulullah itu benar-benar murni, tulus, ikhlasnya itu ingin meluruskan, ingin mengoreksi apa yang salah dari orang yang tadi, yaitu ulangi sholatnya, karena sholat yang tadi itu sama dengan tidak. Nah, Rasulullah itu mengajar, menyampaikan demikian. Dalam hal ini Rasulullah tulus, itu benar-benar tulus, ikhlas, murni, ingin mengoreksi, ingin meluruskan yang salah. Ya katakanlah karena kegembiraan, mungkinnya ini secara rasa gitu. Kegembiraan beliau sebagai seorang nabi, yang kegembiraan beliau sebagai seorang nabi itu, beliau itu ya bergembira, itu beliau bergembira apabila umatnya itu taat, apabila umatnya itu mengerjakan ibadahnya dengan benar. Itu kenikmatan bagi seorang nabi. Nah, ketika Rasulullah melihat ada orang yang mengerjakan sholat, tapi kenapa sholatnya seperti ini? Sholatnya seperti ini, kan menurut penilaian beliau, ini tidak benar nih sholatnya, maka diluruskanlah oleh Rasulullah. Dan niat, maksud, niat itunya Rasulullah mengoreksi, meluruskan sholat orang yang tadi itu betul-betul murni. Rasulullah tidak ada kepentingan. Yang kelima,
Kemudian yang ke-6, yang ke berapa nih? 7-nya, kesimpulan ke-7. Tolabul muta'allimi minal alimi an yu'allimahu. Boleh artinya boleh atau harus nih? Al muta'allim itu orang yang mencari ilmu minta diajari. Jadi boleh tanya minta diajari itu boleh. Nah, saya katakan ini boleh atau harus nih? Harus kan mestinya minta diajari. Kalau memang gitu kan, kalau memang mencari ilmu, kalau memang perlu ilmu, ya mintalah diajari kepada orang yang berilmu. Nah itu kesimpulan nih ke-7 demikian. Nah ini kan di awal ini sangat jelas sih. Kalau ini sudah sangat jelasnya kesimpulan demikian, yaitu orang itu kemudian kan setelah dia menyerah gitu, saya tidak bisa sholat lebih baik dari yang sudah saya lakukan. Kalau begitu ajarilah aku sholat. Nah dari kalimat tersebut, seorang pencari ilmu gitunya, yang mencari ilmu meminta diajari kepada orang yang punya ilmu. Ketujuh, tanya kesimpulan itu sudah sangat jelas lah. Ya artinya bolehnya gitu, boleh atau harus gitu itu harus berenannya. Ya, orang yang memang mencari ilmu gitunya, butuh ilmu, perlu ilmu, ya mintalah diajari itu kan, minta diajari kepada orang yang berilmu. Kemudian yang ke-8 nih, kesimpulan ke-8. Tikrorus salami wa radduhu wa in lam yakhruj minal maudhi'i idza waqa'at suratul infisal. Boleh atau syariatnya, bahkan ini jadi syariat berarti mengulangi mengucapkan salam, mengulangi mengucapkan salam padahal masih di situ. Ini kesimpulannya diambil kejadiannya kan, orang ini masuk masjid kemudian sholat, setelah sholat menghampiri Rasulullah SAW kemudian mengucapkan salam, dijawab oleh Rasulullah, artinya benar nih orang ini mengucapkan salam, makanya dijawab oleh Rasulullah SAW. Tapi kan Rasulullah memberitakan, ulangi sholat kamu, balik lagi katakanlah ke tempat semula dia mengerjakan sholat. Setelah beres sholat dia menghampiri Rasulullah, dia mengucapkan salam lagi, dijawab lagi oleh Rasulullah. Tapi kemudian kan Rasulullah memberitakan, balik lagi, ulangi sholat kamu, kerjakan lagi sholatnya. Setelah selesai dia balik lagi menghampiri Rasulullah, itu mengucapkan salam lagi. Jadi 3 kali nih orang ini mengucapkan salam kepada Rasulullah padahal di tempat yang sama. Nah kesimpulan Ibnu Hajar al-Asqalani, boleh mengucapkan salam, mengulangi ucapan salam itu ini kan berulangnya, orang itu berulang itu melakukan demikian, menghampiri Rasulullah mengucapkan salam, kemudian yang kedua kalinya menghampiri lagi mengucapkan salam lagi, yang ketiga kalinya mengucapkan salam lagi, dan oleh Rasulullah dijawab, artinya ini benar nih salamnya. Karena kalau mengucapkan salam yang kedua kali, yang ketiga kali, kalau salah Rasulullah pasti mengoreksi, bukan menjawabnya. Kalau mengucapkan orang itu yang kedua kali, yang ketiga kali mengucapkannya itu salah, Rasulullah pasti akan meluruskan, mengoreksi. Kurang lebih Rasulullah akan mengatakan begini, nggak usah salam lagi, kan tadi sudah. Itu kan kira-kira kalau memang itu salah, Rasulullah akan mengoreksi. Karena ini mengucapkan salam ini urusan ibadah nih. Mengucapkan salam itu ibadah gitu nya, apabila bertemu kemudian mengucapkan salam, kemudian yang diberi salamnya menjawab salamnya, ini ibadah ini. Kalau itu salah, Rasulullah tidak akan menjawab salam orang itu, Rasulullah justru akan mengoreksi, meluruskan. Kalau orang itu ketika menghampiri lagi mengucapkan salam, yang ketiga kalinya
menghampiri, mengucapkan salam lagi. Kalau mengucapkan salam yang kedua, yang ketiga dari orang ini salah, pasti oleh Rasulullah akan dikoreksi. Jangan mengucapkan salam lagi, kan tadi sudah, kurang lebih demikian lah. Mungkinnya Rasulullah akan mengoreksinya. Tapi kan di dalam hadisnya tadi orang itu balik lagi mengucapkan salam, dijawab oleh Rasulullah. Yang ketiga kalinya bahkan datang lagi menghampiri, mengucapkan salam, dijawab lagi. Oh, berarti benar. Nah, maka ini kesimpulannya, boleh mengulangi ucapan salam dan menjawabnya, wa in lam yakhruj minal maudi, meskipun tidak keluar dulu itu dari tempat tersebut. Tapi itunya boleh demikian itu, meskipun tidak, orang ini tidak keluar dulu dari masjid, masih di situ, masih di tempat tersebut, boleh mengucapkan salam dan menjawabnya meskipun tidak keluar dari satu tempat. Iza waqa'at suratul infisol, tapi jika ada penghalangnya, pemisahnya gitu dari salam pertama ke salam yang kedua adalah orang ini balik lagi ke tempat semula, kemudian mengerjakan sholat lagi, tak jadi ada jeda, jadi ada pemisah antara salam yang pertama dengan salam yang kedua. Ketika orang ini menghampiri Rasulullah lagi mengucapkan salam, dijawab oleh Rasulullah, artinya benar. Maka kesimpulannya ini yang ke-8-nya, boleh mengulangi ucapan salam meskipun masih di tempat yang sama, tapi harus ada jeda, harus ada pemisah. Nah, kesimpulan ini diambil dari orang tadi mengucapkan salam kepada Rasulullahnya sampai 3 kali. Menghampiri, mengucapkan salam, dijawab. Kemudian terpisah, ada jeda, orang itu balik lagi mengerjakan sholat. Setelah mengerjakan sholat, menghampiri lagi, mengucapkan salam lagi, dijawab oleh Rasulullah. Bahkan sampai 3 kali. Nah, maka ini diantara kesimpulan yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, boleh mengulangi ucapan salam meskipun masih ada di satu tempat, tapi harus ada terpisah, hanya ada jeda, ada keselang, mencek orang bahasa Sunda mah terselang gitulah oleh satu kegiatan. Tapi kalau berulang-ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah ada yang menjawab sebetulnya, dia ulangi, wah belum kompak nih, assalamualaikum, pelanggaran eta mah. Kan menjawab salam itu wajib kifayah namanya. Wajib kifayah itu meskipun yang mengerjakannya sebagian sudah terpenuhi, berarti salamnya itu sudah dijawab, kenapa harus diulang? Eta sok aya nu kitu eta. Inginnya itu semuanya menjawab salam, atuh lain ge wajib kifayah, no gitu mah wajib ain ngaranna. Wajib ain namanya kalau harus semuanya melakukan. Hukum berarti menjawab salam itu wajib kifayah. Wajib kifayah itu maknanya wajib, berarti harus, wajib. Tapi kalau pun gitu yang mengerjakannya hanya satu orang, bahkan ini misalnya begininya, saya menghampiri ada kumpulan orang, saya ucapan salam kepada mereka nih, ternyata hanya ada satu nih dari 10 orang ini, hanya ada satu yang menjawab, sudah terpenuhi berarti. Tapi pahala hanya bagi yang menjawab, karena dia yang beramal. Dia kan yang beramal, dia yang menjawab salam, dan hukumnya wajib. Tapi yang lainnya, padahal salam ini kan untuk semuanya. Nah, yang tidak menjawab itu tidak berdosa karena sudah terwakili. Nah, jadi jangan sampai demikian nih ketika mengucapkan salam teh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, tapi hanya sedikit yang menjawab. Nggak kompak nih.
Assalamualaikum, eta doraka. Itu pelanggaran. Kenapa diulang? Ini kesimpulannya boleh mengulang salam. Kan gitu demikiannya Imam Ibnu Hajar Asqalani, boleh mengulang salam dan menjawabnya, tapi harus ada terselang, ada jeda, ada apa dulu gitu yang dilakukan. Jangan sampai demikian, belum kepak juga nih, sudah 2 kali kita. Assalamualaikum. Itu balik. Salam teh naon atuh? Salam ibadah. Yang mengucapkan salam diberi pahala oleh Allah, yang menjawab diberi pahala. Ibadah berarti mengucapkan salam teh. Ada aturan, berarti ulah kumaha urang can kompak saya masih mau nih. Masih mau mengucapkan salam. Ternyata yang kedua, yang ketiga yang menjawab salam malah lebih sedikit. Mau bagaimana kalau demikian? Ternyata yang menjawab salam itu malah jumlahnya lebih sedikit. Mau langke mah mau salam deui naon nu ngajawab dengan saeutik. Gitu. Bahkan hanya 1 orang misalnya dari ratusan orang, puluhan orang, ratusan orang yang menjawab cuma 1, sudah terpenuhi, namanya juga wajib kifayah. Nah kalau mau mengulang-ulang, nah ini boleh memang, tapi harus ada jeda gitu, ada penyelang ya, terselang gitulah oleh satu amalan lah gitu, atau kejadian apa gitu. Kemudian yang ke-9, ini agak mendalam nih. Annal qiyama fi sholati laisa maqsudan li dzatihi wa innama yuqsadu lil qiraati fihi. Berdiri di dalam sholat, makanya ini jadi agak lebar nih, agak melebar, tapi ini maknanya nih dalam nih. Berdiri di dalam sholat ini kalau terjemahnya yang barusan seperti ini ya. Berdiri di dalam sholat itu bukan pokok, bukannya berdirinya nih ya, berdiri di dalam sholat itu bukan pokok. Yang pokoknya adalah membaca. Annal qiyama fi sholati laisa maqsudan bi dzatihi. Berdiri di dalam sholat itu bukan yang pokok. Soal berdirinya itu bukan pokok, tapi pokoknya dari ketika berdiri itu kan ada bacaan. Malah kan yang bacaan utama, bacaan pokok dari semua bacaan di dalam sholat itu kan Al-Fatihah. Inti itu kan sholat itu, bahkan inti sholat itu adalah Al-Fatihah. Nah, di mana Al-Fatihah ini kan dibaca dalam posisi berdiri. Tapi makanya berdirinya sendiri ini bukan pokok, karena berdirinya itu adalah membaca. Memang posisi pun harus wajib itu diperhatikan. Wajib benar lah gitunya, berposisi di dalam sholat kan berdiri, ruku, sujud, duduk, ini kan posisi di dalam sholat ini pun harus diperhatikan. Bahkan Rasulullah memerintah orang ini mengulangi sholatnya itu karena rukunya. Ini kan tentang rukunya. Ini yang kita ini nih, bab ini kan masih dalam rangkaian pembahasan tentang ruku. Maka Imam Bukhari judulnya kan dalam bab ini adalah Nabi memerintahkan orang yang tidak sempurna rukunya untuk mengulangi sholat. Tapi ini Ibnu Hajar Al-Asqalani memunculkan seperti ini. Padahal posisi bukan yang pokok. Posisi bukan yang pokok. Yang pokok adalah bacaan. Karena orang yang sholat itu kan orang yang sedang ngobrol dengan Allah. Nu pokok mah si obrolan anak gitu. Berarti kan yang pokok itu adalah obrolannya kan. Kalau orang yang sedang ngobrol kan, ini kalau kita analogikan lah, kalau
manusia dengan manusia ngobrol, boleh nggak sambil berdiri? Boleh nggak sambil duduk? Boleh nggak sambil ngopi? Nu penting mah eusina obrolannya apa gitu kan? Aing ngopi nama, ari ngojosnya geus kana ngopi wae. Ari ngobrol nama, orang bari ngopi boleh nggak? Ayo iya masalah penting ya, yuk orang ngobrol di mana? Repek teh di galangnya duaan cari ngogo, nah udah menang atuh bari kitu ge. Terus cari ngogo di galang duaan beri ngarurek. Obrolan penting ya teh. Itu analoginya demikian lah. Toh orang ngobrol kan bisa sambil duduk, gitu kan ya, bisa sambil berdiri, bisa sambil jalan. Yang penting kan apa isinya? Sholat ge gitu berarti. Tapi urusan posisinya saja, kalau yang namanya sholat itu sampai mengakibatkan sah dan tidaknya sholat tersebut komo obrolanana. Artinya kan demikiannya, apalagi bacaannya, apalagi bacaannya. Nah, itu kesimpulan jero luar biasa nih Ibnu Hajar al-Asqalani nih. Ya, dengan redaksi demikian nih. Annal qiyama fi sholati laisa maqsudan li zatihi. Berdiri di dalam sholat itu bukan yang pokok, tapi waktu berdiri itu itunya innama yuqsadu lil qiraati fihi. Tapi berdiri itu, ketika berdiri itu ketika berdiri itu membaca na eta nu pokok mah. Karena hakikatnya kan setiap bacaan di dalam sholat itu adalah obrolan dengan Allah. Ya, semuanya, setiap bacaan di dalam posisi sholat itulah obrolan, itulah isi dialog seseorang dengan Allah. Ketika berdiri ngomong apa kepada Allah, ketika ruku ngomong apa, kan seolah-olah demikian. Ketika seseorang ruku itu dia ngomong apa kepada Allah? Dia bicara subhana rabbiyal azim misalnya. Dia bicara kepada Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, jadi posisi sebetulnya posisi di dalam sholat itu bukan yang pokok. Tapi meskipun itu bukan yang pokok, ini babnya kan yang tidak menyempurnakan rukunya. Ini bukan soal bacaan. Bab ini bukan soal bacaan, soal posisinya. Tidak menyempurnakan rukunya, tidak sah sholatnya. Padahal yang lebih penting dari posisi itu adalah bacaan di dalam sholat. Karena bacaan di dalam sholat itulah isi obrolan, isi dialog seseorang dengan Allah. Nah, kesimpulan berapa BT? 9. 10 nih, orang tamatkan Kesimpulan ke-10. Fihi julusul imami fil masjidi wa julusi ashabihi ma'ahu. Seorang imam, ini terjemah harfiahnya seperti ini. Julusul imami fil masjid, seorang pemimpin duduk di dalam masjid. Wa julusu ashabihi ma'ahu, dan sahabat-sahabatnya. Nah, kembali lagi kan, ini hadisnya menerangkan Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Masuklah seseorang kemudian sholat, gitu kan, ini hadisnya demikian kan. Nah, ini Ibnu Hajar al-Asqalani memunculkan kesimpulan seorang pemimpin itu duduk bersama, gitulah, duduk bersama dengan, kalau di sini disebutkan dengan sahabatnya. Seorang pemimpin dengan rakyatnya mungkinlah. Seorang pemimpin duduk bersama di dalam masjid. Pemimpin antara masjid. Serius. Pemimpin antara masjid. Batur ke masjid pemimpin mah henteu. Itu kumaha lamun kitu tah. Ari rakyatna, sahabat-sahabatnya ke masjid gitu. Pemimpinan henteu deui, tara ka masjid pemimpinan teh. Rasulullah sendiri ini Rasulullah itu suka ini nih, kalau
sholat subuh nih, sholat subuh ya. Kalau sholat subuh rawatib itu kan ada sebelumnya. Yang biasa dilakukan Rasulullah seperti ini nih untuk sholat subuh. Beliau di dalam rumahnya, kemudian terdengar azan. Ya, Ibnu Umi Maktumnya yang azan di zaman Rasulullah untuk sholat subuh itu Ibnu Umi Maktum azan subuh. Setelah azan, beliau sholat qobla subuhnya di rumah. Nanti Bilal yang memberitahu berjamaah sudah siap. Nah, Rasulullah datang. Setelah diberitahu oleh Bilal, Rasulullah masuk ke masjid, langsung berjamaah sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh kan tidak ada rawatib, tidak ada sholat. Nah, biasanya Rasulullah itu suka duduk-duduk bersama para sahabat itu pada subuh. Kalau setelah sholat, Rasulullah itu setelah sholat subuh itu tidak segera pulang, tapi duduk di masjid. Nah, para sahabat betah pasti kalau Rasulullah duduk di masjid, mereka duduk-duduk di sana. Nah, begitu matahari terbit, barulah Rasulullah pulang. Itu kebiasaan Rasulullah SAW ya, kalau sholat subuh demikian. Setelah sholat subuh itu tidak pulang. Ya, bisa jadi, bukan bisa jadi, yang ngobrol atau kira kok ngariung caricing. Rasulullah dan para sahabat pasti betah gitu kan bersama Rasulullah, pasti banyak dapat ilmu. Nah, di sininya kalau di hadis ini bukan sholat subuh sih kejadiannya, tapi kalau setelah sholat subuh Rasulullah itu suka demikian, tidak segera pulang. Beliau duduk di masjid bersama makmumnya para sahabat. Setelah matahari terbit barulah Rasulullah pulang. Tapi sering pastinya Rasulullah berada di masjid bersama para sahabat itu memang sering. Bahkan sengaja untuk majelis ilmu, menyampaikan ilmu di masjid. Kalau Rasulullah sedang tidak bepergian, menyampaikan ilmunya di masjid. Ya pemimpin atau udah kudu ka masjid beureun. Eta pemimpin tar ka masjid 2000 mah itu. Pemimpin tar ka masjid atuh kumaha tuh. Nah, ke-10 demikiannya, seorangnya pemimpin lah duduk di dalam masjid itu, atau duduk di dalam masjid itu bersama sahabatnya, rakyatnya gitulahnya. Kemudian yang ke-11, at-taslimu lil alimi wal inqiyadu lahu wal i'tirafu bitaksiri wa tasrihi bi hukmil basyariyati fi jawazil khoto'i. Ya, fi jawazil khoto'. Mengucapkan salam. Menerima. At-taslimu lil alim. Menerima apa yang disampaikan oleh ahli ilmu, wal inqiyadu lahu, dan mengikutinya, mengamalkan apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh ahli ilmu. Ini kesimpulan ke-11 seperti ini nih ya. Menerima at-taslimu lil alimi, menerima ahli ilmu, wal inqiyadu lahu, dan mengikuti, mengamalkan gitu apa yang diberikan oleh ahli ilmu, wal i'tirafu bitaksiri, dan mengakui kekurangan orang tadi. Nah, ini kesimpulan ini kan diambil dari orang tadi kan mengakui kekurangan dirinya. Saya tidak bisa sholat lebih baik dari yang sudah saya lakukan. Nah, orang itu mengakui kan gitu, orang itu kan mengakui. Ulangi yang ketiga kalinya nih, menyerah orang ini, saya tidak bisa mengerjakan sholat lebih baik dari yang sudah saya lakukan. Kemudian dia kan menerima apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ulangi sholat kamu, jelaskan alasannya, karena kamu sama dengan tidak sholat. Orang ini tidak membantah, dia terima apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan dilakukan perintahnya. Kemudian orang ini kan mengakui kekurangan dirinya, saya tidak bisa sholat lebih baik dari yang sudah saya lakukan. Nah, ini kesimpulan umumnya gitunya, kesimpulannya seperti ini. Menerima
apa yang disampaikan oleh ahli ilmu, wal inqiyadu lahu, dan mengikutinya, mengamalkannya, wal i'tirafu bitaksiri, dan dia mengakui kekurangan dirinya, wa tasrihu bihukmil basyariyati, akan kaitu nama tah mengakuinya kekurangan dirinya. Alah dina bab naon tanya dina eta mah akhir deui ketang lah bisa panjang deui ya. Sampai inilah sudah cukup sakitnya dengan redaksi ini, menerima apa yang disampaikan oleh ahli ilmu, kemudian mengikuti gitu dan mengamalkannya, serta mengakui kekurangan dirinya. Kemudian yang terakhir nih, husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa latfu mu'asyaratihi. Wah, ini pasti kesimpulan ini nih ya. Betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW, dan beliau itu orang yang lemah lembut dalam pergaulan. Itu ini kesimpulan yang ke-13 nih. Yang ke-12 nya. Husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulannya adalah ya betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW, walatfu mu'asyaratihi, dan beliau itu orang yang betapanya orang yang lemah lembut itu dalam pergaulan lah, dalam bahasa kita mungkin demikiannya, berinteraksi itu dalam pergaulan, dalam berinteraksi. Itulah kesimpulan terakhir dari hadis ininya. Kejadian itu menunjukkan demikian gitu. Kejadian itu menunjukkan demikian, menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu seorang yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah, dan menunjukkan itu bagaimana beliau itu seorang yang lemah lembutnya dalam pergaulan, dalam berinteraksi itu dengan umatnya, kalau Rasulullah malahnya dengan para sahabat.